Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Octavian Ramadan dengan NIM 25190410101001. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik kelas A dari kampus Vokasi UNED yang berlokasi di Jubung. Di sini saya mendapatkan tugas kimia, yaitu menerangkan definisi ikatan kimia serta struktur molekul. Nah, apa sih itu ikatan kimia? Nah, ikatan kimia sendiri adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom yang menyebabkan terbentuknya senyawa atau molekul yang stabil. Kemudian atom-atom berikatan agar mencapai konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Memiliki 8 elektron valensi yang disebut aturan oktet. Kemudian jenis-jenis ikatan kimia. Ada 3 jenis ikatan kimia utama. Yang pertama, ikatan ion atau ionic bond. Kemudian ikatan kovalen atau covalent bond. Kemudian yang ketiga, ikatan logam atau metallic bond. Nah, ikatan ion ini terjadi karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain, biasanya antara logam atau donor elektron dan non-logam penerima elektron. Nah, contohnya NaCl, yaitu Na+ plus Cl-. Nah, di sini menjelaskan yaitu natrium melepaskan satu elektron, klorin menerima satu elektron, membentuk senyawa ionik. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen atau covalent bond. Ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron antar atom, biasanya antara non-logam dan non-logam. Contohnya H2, O2, dan H2O. Nah, di sini tiap pasangan elektron yang digunakan bersama disebut pasangan elektron ion atau PeI. Kemudian yang terakhir, ikatan logam atau metallic bond. Ikatan logam ini terjadi antara logam di mana elektron valensi bebas bergerak di antara ion positif logam. Hal ini menyebabkan logam bersifat konduktor, listrik, dan panas serta mudah ditempa. Contohnya yaitu Cu, Fe, dan Al. Kemudian struktur molekul. Struktur molekul sendiri menggambarkan tata letak atom dan ikatan dalam suatu molekul. Struktur ini dapat dijelaskan dengan rumus Lewis atau titik-titik elektron valensi. Kemudian menggunakan bentuk geometris molekul berdasarkan teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Contoh bentuk yaitu linear, segitiga datar, tetrahedral, piramida, dan bengkok. Kemudian manfaat mempelajari materi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu memahami cara atom membentuk senyawa. Nah, di sini kita tahu mengapa dan bagaimana unsur-unsur saling berkaitan. Kemudian yang kedua, menjelaskan sifat fisika dan kimia zat. Nah, di sini misalnya titik leleh, daya hantar listrik, kelarutan, dan kekerasan tergantung pada jenis ikatannya. Kemudian yang ketiga, mempermudah memahami reaksi kimia. Nah, dengan mengetahui jenis ikatan, kita bisa memprediksi produk reaksi dan kestabilannya. Kemudian yang keempat, membantu dalam perancangan bahan kimia dan material baru, misalnya dalam bidang teknik, farmasi, dan industri bahan kimia. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu menjelaskan bentuk dan sifat molekul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air H2O berbentuk bengkok karena dua pasangan elektron bebas pada oksigen menyebabkan molekul bersifat polar. Itu mungkin penjelasan dari materinya. Yang selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal dan menjelaskan dari ikatan kimia dan struktur molekul. Nah, diketahui hanya 2,1 dan O-nya 3,5. Ini disuruh hitunglah selisih elektronegativitas delta En antara atom dalam H2O dan tentukan jenis ikatannya. Nah, kita cari delta En-nya dulu, yaitu 3,5 dikurangi 2,1 sama dengan 1,4. Nah, delta En-nya lebih kecil dari 0,4. Kovalen non polar disebutnya. Kemudian 0,4 lebih kecil dari delta En dan lebih kecil dari 1,7.
Nah, ini disebut kovalen polar. Nah, delta En lebih besar sama dengan 1,7 disebut ionik. Kemudian jadi selisih elektronegativitas dari soal di atas yaitu 1,4. Kemudian jenis ikatannya yaitu kovalen polar. Nah, itu penjelasan dari saya tentang contoh soal yang di atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.